Mana gue mulai fokus di tengah gelapnya keadaan waktu itu, dan yang gue dapatkan adalah sesosok manusia bertangan panjang dan merayap seperti laba-laba. Kembali gue coba foto, selain itu juga ada sesuatu yang berdiri menghalangi pintu villa. Hasil fotonya begini. Untuk yang celah antara villa itu gak bisa gue foto karena full gelap. HP gue gak bisa nangkep gambar apapun selain noise. Sedangkan foto jendela dan pintu sebelumnya masih tertolong warna putih dari dinding villa itu. Selama acara berlangsung, jujur gue gak bisa tenang. Dari kiri, kanan, belakang, dan berbagai tempat gue merasa ada sesuatu. Tapi gue gak tahu itu apa. Hanya saja gue yakin gue lihat pergerakan atau bayangan dari arah sana. Seakan-akan ada sesuatu yang mengepung kami sambil memantau dari jauh. Sementara dari jendela Wisma 2, perempuan itu terus mengawasi kami. Di kelas, gue punya temen yang memiliki kekurangan melihat mereka dikarenakan turunan penjaga dari kakeknya. Panggil saja dia Firda. Awalnya karena gelisah dan ngerasa gak enak, gue coba jelaskan ke panitia. Kayaknya kita mesti batalin acara jurit malam deh. Sumpah, kita diawasin dari arah sana. Villa 2, ada cewek di jendela merhatiin kita dari tadi. Tapi gue nggak tahu itu bener apa enggak. Biar gak bingung gambar denah tadi gue salah ya. Sebelah villa utama gue bikin nama villa 2, harusnya villa perempuan, biar gampang. Lalu villa 1, 2 yang gue sebut di sini adalah villa-villa kecil di belakang ya. Panitia pun mulai ikutan kelihatan gelisah dan satu-satunya orang yang bisa ditanya untuk konfirmasi adalah Firda. Tujuannya cuma ngecek apakah yang gue lihat itu imajinasi gue aja atau ada orang lain juga yang ngelihat. Akhirnya Firda pun datang. Dia sering manggil gue dengan panggilan kakak MWV. Iya aneh memang. Firda, ada apa kak MWV? Fir, masih bisa lihat gituan nggak? Firda mengangguk. Lihat yang ada di sekitar sini nggak? Kepalanya mulai keangkat dan ekspresinya langsung beda. Iya kakak, ada. Di villa 2? Iya. Jendela? Iya kakak, di sana dia mengintip. Cewek? Iya, gak mau bahas dia. Iya dia di sana, udah jangan diomongin. Lalu Firda pun bergegas pergi. Tapi gue masih belum percaya, kok bisa sama? Lalu gue kejar Firda dan tanya lagi. Kali ini yang berada di celah antara Wisma 1 dan 2. Dan kalian tahu dia bilang apa? Iya, di sana ada juga aneh. Tangannya panjang teh. Kayak apa teh? Laba-laba yang rayap. Jawab gue cepet. Nah iya aneh gitu di dinding. Boom, otak gue nggak bisa nerima ini. Udah 2 sosok dan sama persis. Lalu gue tanya Firda lagi. Kalau yang lu lihat, mana di antara mereka yang bahaya? Yang di jendela. Dari tadi dia ngawasin kita. Kayaknya mau keluar dari Wisma. Cuma nunggu waktunya aja. Serem ih, kata Firda. Oke, jurit malam harus batal, kata gue. Gue gak mau ada kejadian macam-macam tengah malam nanti. Terlebih rute jurit malam rencananya adalah melalui bagian belakang villa-villa kecil ini. Gue pun mulai berdiskusi dengan panitia yang lain di dalam ruang tengah. Selama diskusi itu, mata gue gak berhenti nangkep sosok-sosok aneh. Mulai dari sosok bungkuk di pagar, cewek di sudut kolam renang, sampai perempuan di atas atap. Dan tiba-tiba saja ada laporan Firda muntah-muntah. Beberapa panitia turun tangan membantu Firda, namun gak lama tiba-tiba dia pingsan. Firda pun dibawa ke kamar panitia cewek. Gue ikut serta masuk dan begitu gue masuk gue ngerasain ada satu sosok lagi di sini. Entah itu apa, posisinya di dinding namun bentuknya asimetris. Oke, asimetris ya. Gak lama Firda tiba-tiba kejang dan seluruh badannya mengeras. Tangannya mengepal dan gak bisa dibuka. Sontak kami langsung memegangi badannya dan mulai mencoba merukyah teman kami ini. Selama Firda drop, bayang-bayang seseorang muncul lagi selain makhluk asimetris yang gue deskripsikan di awal. Tapi entah kenapa dia gak begitu terlihat, tapi dia ada di sisi ranjang yang Firda tiduri. Gue pun mencoba menanyakan hal ini kepada pacar dari Firda yang juga anggota kelas gue, mengenai apa yang terjadi dengan Firda. Dan ternyata hal ini adalah hal biasa baginya. Kadang ia bisa pingsan berjam-jam lalu mengoceh memberi nasihat. Di sana gue terlibat dialog mengenai bagaimana Firda bisa sampai sejauh ini dengan kondisi seperti ini, hingga akhirnya gue menemukan titik terang yang sangat pas dengan apa yang gue pelajari selama ini. Tapi gue rasa ini gak perlu dijelaskan karena menyangkut pribadi Firda. Firda kemudian dihandle oleh beberapa teman cewek dari Rohis untuk dibacakan ayat-ayat Quran. Perlahan kejangnya berkurang dan Firda tidur, walaupun lebih mirip pingsan karena sangat sulit dibangunkan. Ia hanya menjawab tapi matanya tidak terbuka dan badannya masih berat.
Gue kembali ke ruang tengah berkumpul dengan yang lainnya. Di antaranya adalah panitia yang sebelumnya udah gue peringatkan tentang rasa gelisah gue ini. Panitia acara dan logistik serta beberapa anggota kelas lainnya. Setelah menemukan banyak kecocokan dengan yang gue lihat terhadap apa yang Firda lihat, gue memutuskan menulis semua yang gue lihat di sana dalam note HP gue sambil sesekali memfoto. Semakin kesini, sosok yang mengawasi kami terasa terus bertambah. Semua serba sekilas. Bayangan-bayangan itu muncul di sekitar tempat gue duduk. Hawanya juga aneh. Gue merasa gak aman bahkan di saat kondisi sekitar sedang ramai. Percaya atau tidak, bahkan ada bayang-bayang yang berseliweran muncul di tengah-tengah kerumunan peserta makrab yang lagi tidur-tiduran atau ngobrol. Bahkan ada juga sesuatu yang berdiri tanpa gerakan di depan pintu yang tertutup tadi lalu tiba-tiba menghilang. Acara malam akhirnya menjadi acara bebas, sebagian ada yang main Uno, ada yang main stako, ada yang tidur, dan ada yang sekedar mengobrol, termasuk gue. Menangani orang kesurupan sekaligus insiden spontan bisa melihat sosok mereka menjadikan separuh pikiran gue terasa kosong. Bertahun-tahun gue mempelajari tentang indigo dari sisi agama, mengetahui apa penyebab dan penjelasannya, membuat gue tidak menyangka akan mendapatkannya juga. Apa ini perlu dibanggakan? Tidak. Tandanya gue ada celah sehingga bisa dikaburkan pandangannya oleh mereka. Keseharian gue emang sering bercerita, baik berupa tulisan maupun lewat lisan di dunia nyata. Dan gue saat itu udah megang page horror MBV di IG. Malam itu beberapa teman kelas gue mengerubungi gue, sekedar share pengalaman mereka seputar horor atau menanyakan kondisi saat ini. Saat itu gue hanya bisa mendengar walaupun fokus gue pecah. Karena dari sudut arah kolam berenang ada wanita berbaju merah mematung dan bisa gue pastikan itu bukan teman gue. Dan siapa yang mau berdiam diri berdiri di tepian kolam di tengah malam? Sosok ini tergolong lama muncul sampai akhirnya bayangannya hilang. Hari kian larut, satu persatu dari kami mulai tertidur. Menyisakan beberapa peserta cowok yang bermain Uno, namun pasca dropnya Firda, banyak peserta makrab cewek memilih untuk tidak tidur di lantai atas. Alasannya adalah suasana yang lebih menyeramkan dan kamar yang remang-remang. Ya gue juga gak bisa bantah itu karena sejak dari awal datang, villa utama ini pun membawa kesan suram. Salah satunya bagian atap bangunan lantai 2. Gue milih tidur sekitar jam setengah 1 malam dikarenakan sudah sangat lelah aktivitas harian. Padahal biasanya gue adalah tipe orang yang baru ngantuk jelang subuh. Gue tidur dalam keadaan duduk soalnya lantai sudah penuh sama gelimangan manusia yang takut tidur di kamar yang sudah disediain. Pegel parah dan gak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Sekitar 3-4 kali gue terbangun sekedar berganti posisi atau merenggangkan badan. Untunglah hingga azan subuh berkumandang tidak ada kejadian janggal yang gue alami. Kemarin kami sempat mengadakan acara games di sini dan gue gak merasakan apa-apa. Namun kali ini hawanya seakan-akan hawa nostalgia. Entahlah bagaimana gue menjelaskan ini ketika hadir di sana, gue merasakan suasana rumah dengan anggota keluarga tengah bermain-main. Aneh? Tapi itu yang gue rasa. Di lokasi ini tadi malam gue melihat sosok pria tinggi berdiri diam di samping pohon, namun siang ini tidak. Keseluruhan rentetan acara pun usai. Gue masih mengantongi tanda tanya besar terhadap apa yang gue lihat dan gue catat dalam notes HP gue. Gue sangat penasaran setibanya di kosan nanti setelah istirahat gue akan menanyakan ini pada Firda. Gue sengaja hanya akan menyebutkan tempat dan gue minta Firda menjelaskan apa saja yang ada di sana, kemudian mencocokkannya dengan apa yang gue lihat. Apakah masih kebetulan atau semuanya sama? Gue lantas chat Firda tanpa sebelumnya menunjukkan note yang udah gue buat. Gue pun mulai menanyakan ke Firda. Mungkin kalian akan merasa aneh dengan percakapan kami, tapi memang begitu ciri khas Firda saat chattingan. Berikut screenshot dari percakapan gue dan Firda. Oke, kita lihat. Wop, disensor ya. Wop, mau nanya begituan. Kemarin pas kita ngobrolin si Doi merhatiin kita, Doi ngerasa ditantang. Sepertinya masih ada secuil Doi dalam tubuh ini. Panas sama jedut-jedut bat ini pala huawai. Lucu banget sih. Iya itu gue ngerasa dan pas gua udah agak mendingan, gue keluar lagi buat nantang. Balik-balik, gua sensor kumat lagi. Gue udah bikin list mereka yang gue rasain pas di villa, tapi mau cocok-cocokan sama gua. Gue gak tahu sekarang emang bisa ngerasain kebetulan atau gimana.
Gua sebutin apa ada atau enggak dan gimana bentuknya di tempat ini. 1. Kamar panitia cewek. 2. Pagar samping Wisma 1 yang dekat WC kolam renang. 3. Dekat ayunan. 4. Dekat sudut kolam. 5. Dekat area parkir motor yang kayak hutan-hutan gitu. Untuk kamar panitia cewek yang paling kerasa itu ada 1. Setelah gue tanya, Firda pun menjelaskan dengan detail. Kita buka chatnya. Kamar panitia cewek ada yang namplok di dinding dekat jam dinding. Bentuknya gak beraturan, berlendir gitu, tapi palanya kayak cewek.